Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rehan Ahmi dari Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan perihal media pembelajaran yang telah saya buat melalui media Scratch, dan juga di media pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang pembagian pada pecahan. Nah, dalam Scratch ini, kita akan ditemani oleh Pak Rizky yang pakai baju ungu ini ya. Dan Pak Rizky ini akan membawa kita nih ke sebuah tempat di mana kita akan mempraktikkan terlebih dahulu mengenai pembagian pada pecahan. Ya sambil belajar lah, terutama nantinya setelah ke tempat tersebut kita akan belajar konsepnya secara mendalam dengan Pak Rizky juga gitu. Sebelumnya, mari kita kenalan dulu yuk. Terus nama kamu di sini ya. Setelah itu kita langsung berangkat menuju tempat yang kita akan tuju. Misalnya Raihan. Oke, yuk kita langsung berangkat. Saya pencet ini berangkat. Selamat datang di posko bencana. Beberapa hari yang lalu terjadi bencana alam di daerah ini. Banyak warga daerah ini yang terdampak. Salah satu dampaknya yaitu kekurangan bahan makanan. Pak Rizky sudah menyiapkan bahan makanan yang akan kita bagikan kepada warga di sini. Yuk bantu Bapak untuk membagikan bahan makanannya. Tapi ingat ya, harus secara adil dan sesuai. Nah, di tenda ini kita akan bagikan kepada anak kecil sebanyak 1/3 bagian dari makanan tersebut, dan untuk orang dewasa mendapat 1/2 bagian dari makanan tersebut, dan untuk orang tua mendapatkan 1/4 bagian dari makanan tersebut. Nah, yuk kita soalnya di dalam tenda ini terdapat 2 anak kecil, 3 orang dewasa dan 1 orang tua. Nah, buat teman-teman bagaimana nih cara penulisannya? Nah, teman-teman bisa ya pilih di antara 3 ini. Saya yang kuning, ternyata salah, mungkin yang ungu. Nah, sekali. Jadi di awal ini kita belajar membaca soal, juga kita menyerap gitu bagaimana cerita soal ini. Begitu. Akhirnya kita belajar lagi, tapi sambil membagikan makanan juga pastinya. Nah, di sini kita akan belajar tentang pembagian pada pecahan bilangan bulat, tetapi ya sambil membagikan makanan juga ya. Yuk jawab pertanyaan ini. Nah, Pak Rizky membawa 20 vitamin yang akan dibagikan kepada orang-orang yang ada di sini. Setiap orang akan mendapatkan 1/5 dari vitamin tersebut. Nah, kira-kira berapa orang ya yang akan mendapatkan vitamin tersebut? Nah, sebelumnya kita tulis dulu nih pembelajaran penulisan matematikanya yang sesuai dengan pertanyaan. Buat teman-teman seperti apa? Nah, karena di sini ada 20 vitamin dan dibagikan kepada orang-orang dan setiap orang mendapatkan 1/5, maka penulisannya adalah ini ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut tuh mengenai hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya kita jawab ya soalnya. Teman-teman bisa pause dulu soal ini untuk mengerjakan. Nanti kita samakan di sini gitu. Misalnya jawabannya adalah 40 ya. Buat kalian yang sudah menjawab, bagus. Next kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kita akan belajar tentang pembagian pada pecahan juga, tapi pecahan biasa. Nah, di sini Pak Rizky membuat 78 kue bolu yang akan dibagikan kepada orang-orang yang ada di sini. Setiap orang akan mendapatkan 1/20 dari kue bolu tersebut. Nah, kira-kira berapa orang yang akan mendapatkan kue bolu tersebut? Nah, pertama ya, seperti biasa, bagaimana tulisan matematika yang benar? Nah, kalau sekian 78 kue bolu dan dibagikan kepada 1/20 orang, 1/20 per orang, maka penulisannya adalah ini. Dan untuk jawabannya, teman-teman silahkan pause terlebih dahulu soal ini lalu jawab gitu. Kita jawab, jawabannya adalah berapa? 35/2 gitu. Oke, hebat sekali ya, kita sudah menyelesaikan tugasnya. Buat kalian yang tadi sudah mengerjakan dan jawabannya benar, tetap pertahankan, dan yang belum bisa yuk kita belajar lagi gitu. Akhirnya yuk kita sama-sama kembali ke kelas terlebih dahulu untuk memahami ini lebih lanjut gitu, materi tentang pembagian pada pecahan lebih lanjut. Karena tadi kita sudah mempraktikkan, yaitu kegiatan sosial membantu sama dengan membagikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, sekarang kita perdalam lagi nih mengenai pembagian pada pecahannya. Yuk kita mulai. Di sini ada 5 materi yang telah disiapkan oleh Pak Rizky, juga ditambah dengan ada latihan soal dan kalkulator gitu. Teman-teman bisa klik sekali di bagian mana teman-teman mau membuka materi tersebut. Misalnya kita pertama di penjelasan ya. Nah, penjelasan ini menunjukkan itu bahwa bilangan
pembagian pada pecahan juga penting banget gitu ya, selain dari perkalian pecahan. Dan yang uniknya, pembagian pada pecahan ini tidak selamanya selalu lebih kecil gitu. Terkadang pembagian pada pecahan ini bisa lebih besar dari soal gitu. Nah, di sini ada contohnya ya. 1/2 itu ini 1/2 lingkaran, ini 1/3 dari lingkaran, ini 1/4 dari lingkaran, ini 3/4 dari lingkaran. Dan ini merupakan bentuk umum dari pembagian pada pecahan. Oke, next. Konsep dasar. Nah, secara konsep membagi pecahan dengan sama mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Nah, misalnya A per B dibagi C per D sama dengan berapa ya? Nah, kan tadi sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Sama berarti seperti, nah, A per B dikali D per C gitu sama dengan, nah kayak ini gitu. Jadi A per B dibagi C per D itu sama dengan A kali D B per C. Seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Dan ingat-ingat ya mengenai konsep dasar yang tadi. Berarti ada pembagian pada pecahan biasa. Nah, pembagian pada pecahan ini merupakan pembagian dengan pecahan biasa. Pecahan biasa itu ya terdiri dari pembilangan dan penyebut saja. Dilakukan dengan melakukan perkalian bilangan pecahan, tapi dengan posisi bilangan dan penyebut dibalik yang tadi ya, sesuai dengan konsep dasar. Misalnya ini 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/4 dikali 2/1 sama dengan 6/4. Begitu. Sebenarnya ada pecahan dengan bilangan bulat. Nah, sebenarnya pecahan dengan bilangan bulat ini jadi sama saja dengan membagi dengan pecahan biasa. Hanya saja bilangan bulat diubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan dengan menambahkan nilai penyebut 1. Misalnya 3/8 dibagi 2. Nah, 2 ini kita kasih penyebutnya sama dengan 1 gitu. Jadi 3/8 dibagi 2/1. Setelah itu sesuai dengan konsep dasar tinggal dibalik pembaginya lalu dikalikan. Hasilnya 3/16 begini. Oke, next ke pembagian dengan pecahan campuran gitu. Pecahan campuran merupakan bilangan pecahan yang terdiri dari pecahan bilangan bulat, pembilang dan penyebut gitu. Untuk mempermudah perhitungan, pembagian menggunakan pecahan campuran sebaiknya diubah ke bentuk pecahan tidak biasa terlebih dahulu gitu. Nah, ini contohnya. Nah, tipsnya mengubah pecahan campuran dengan pecahan tidak biasa dapat dilakukan dengan mengubah nilai bulat ke pecahan dengan mengalihkan penyebut kemudian menjumlahkannya. Contohnya, kita punya 3, 4 per 5. Ini sama saja dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 ditambah 4 hasilnya 19. Nah, ini mungkin sama dengan ya, saya salah, maaf. Nah, di sini 1 per 2 gitu ya. Jadi 1 kali 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Setelah itu, setelah mendapat ini, tinggal kita lakukan sesuai konsep, dikalikan dan ininya dibalik, hasilnya 38 per 15. Nah, setelah materi-materi tadi, kita juga telah menyiapkan soal. Nah, di sini teman-teman bisa pause videonya, terus bisa mengerjakan secara sendiri. Setelah teman-teman mendapatkan jawabannya, mari kita samakan dengan jawaban yang ada di sini. Berapa jawabannya? 8 per 10 dibagi 1 per 2. Berarti 8 per 10 dikali 2 per 1. Sama dengan 16 per 10. Sama dengan 8 per 5. Karena telah disederhanakan. Itu contoh yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kita tinggal samakan saja ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa pause videonya, langsung kerjakan. Nah, setelah teman-teman mengerjakan, yang mana nih? 2 per 3 atau 4 per 5 atau 5 per 4? Dan jawaban yang benar adalah 3 per 2. Wah, kita sudah mulai terlatih ya, sudah banyak insight yang kita dapat. Nah, mari kita buktikan lagi nih di yang ketiga. Teman-teman bisa pause lagi, langsung kerjakan lagi gitu. Nah, setelah teman-teman dapat, jawabannya adalah 6 per 7 gitu. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa buka link di bawah ini untuk membuka latihan soal yang telah saya siapkan, dan teman-teman silahkan kerjakan gitu ya. Teman-teman bisa mengulangi latihan ini sebanyak-banyaknya, dan semakin banyak berlatih kita semakin mahir ya. Nah, selanjutnya ada kalkulator nih. Nah, kalkulator ini mudah banget cara pakainya. Di sini ada pembilang 1 dan ada pecahan 1, pecahan 2, pecahan hasil, dan ini setelah disederhanakan seperti ini. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal geser ini ke kanan dan ke kiri sesuai dengan angka yang teman-teman mau. Terus di sini juga teman-teman bisa ubah. Untuk ini mungkin teman-teman menunggu hasilnya saja gitu ya. Jadi tinggal mendapatkan hasil yang dari penjumlahan di sini. Caranya gampang banget. Misalnya kita mau ke angka 3 per 4, dan di sini kita misalnya 2 per berapa ya? 2 per 5, 4, 5 saja, 5. Nah, di sini selain pertambahan,
teman-teman juga bisa mengubahnya jadi pengurangan, perkalian, dan juga pembagian gitu ya. Nah, untuk penambahan kita buktikan terlebih dahulu nih. 3 per 4 ditambah 2 per 5, hasilnya 23 per 20. Nah, setelah disederhanakan ya tetap gitu ya. Pengurangannya nih, 7 per 20. Itu teman-teman bisa coba sendiri ya. Dan ini misalnya perkalian, 3 per 4 dikali 2 per 5, hasilnya 6 per 20. Setelah disederhanakan jadi 3 per 10. Nah, untuk pembagiannya nih, kita buktikan ya. 3 per 4 dibagi 2 per 5 sama dengan 15 per 8 gitu ya. Jadi 15 per 8. Kalau teman-teman tidak percaya, berarti kan tadi mengubah ini menjadi perkalian ya. Kita ubah dulu ini menjadi 5 per 2. 5 per 2, langsung ini teman-teman ubah menjadi perkalian. Hasilnya akan tetap sama gitu ya. Jadi tidak akan sama 15 per 8 gitu. Jadi memang ini sangat membuktikan gitu bahwa tentang pembagian itu mengubah pembaginya dan langsung dikalikan gitu. Nah, teman-teman bisa bersihkan untuk kembali ke 1. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat membantu Anda dan teman-teman dalam memahami pembagian pada pecahan dan juga dapat memahami cara penggunaan media pengajaran yang telah saya buat. Dan saya juga setelah memantik, teman-teman semoga tetap semangat dan tetap bermanfaat gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.